Saya ke Gaza setelah kuliah jurnalistik dan dari Gaza saya membawa 2 ijazah. Satu ijazah Islamic Law dari Universitas Islam Gaza. Satu lagi ijazah diploma dari Nafa Center yang jurusannya hanya ada di Gaza. Jurusannya Israeli Affairs, urusan keisraelan. Jadi di situ saya mempelajari Israel dari semua dimensinya. Sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial. Sampai sekarang saya bisa bahasa Israel, bahasa Ibrani. Tapi insya Allah ijazahnya asli Mas ya. Enggak dari pasar pramuka. Baik, kalau pertanyaannya adalah siapa yang menang antara Iran dan Israel ini? Saya setuju dengan Pak Irfan ya. Kalau Mbak Monik dengan segala halusinasinya kita nggak usah bahas lah ya. Cukup. Jadi gini, bahkan seorang analis Yahudi, yang original Yahudi, bukan Yahudi-Yahudian seperti ini ya, analis Yahudi, namanya itu Avi Yesharov, dari awal-awal 7 Oktober, dia pernah mengatakan seperti ini, apapun yang terjadi setelah 7 Oktober, tidak akan mengubah fakta bahwa Israel telah kalah oleh Gaza. Itu lawan Gaza ya. Karena kekuatan sekelas Israel yang di-backup oleh negara-negara barat dengan segala teknologi intelijennya, itu bisa kalah oleh kekuatan yang diblokade, dimiskinkan, dibuat lapar bertahun-tahun. Apalagi fakta Iran lawan Israel. Ketika saya mempelajari Israeli Affairs itu, ada satu mata kuliah yang judulnya Iran. Judulnya Iran. Memang khusus membahas masalah Iran situ. Di situ dijelaskan bagaimana Iran ini memiliki satu keunggulan dari geostrategik. Lokasinya yang tadi disebutkan luas sekali dan memang sulit dijangkau untuk perang darat gitu kan. Dan Israel memiliki 2 prinsip yang ini enggak boleh ditinggalkan setiap kali mereka bertempur. Prinsip pertama dia bilang, Israel ini kalau perang, pertama harus menjadi pihak yang memulai. Satu, karena siapapun yang memulai dia punya inisiatif lebih besar. Kedua, Israel kalau perang, dia harus bertempur di medan musuh. Enggak boleh dia perang dalam Israel tuh. Karena secara geostrategis, Israel ini lemah sekali. Lemah, makanya tadi disampaikan oleh Pak Irfan juga, ya mereka bisanya ngumpet di gorong-gorong, ntar naik lagi. Gitu aja balik-balikan, begitu gampang diakses gitu. Jadi seperti tikus bersembunyi di gorong-gorong, seperti itu kurang lebih. Nah, maka dari itu, ketika 7 Oktober terjadi, 2 prinsip itu direnggut oleh para pejuang Gaza. Pertama, para pejuang Gaza yang memulai serangan balasan. Kedua, perangnya di dalam wilayah Israel. Itulah kenapa Israel ini ngamuk sampai membantai 56.000 nyawa. Wah, ini yang katanya tadi dibilang tentara yang tidak mentarget atau tidak brutal ya. Tadi kan kata Pak Irfan, kebiadaban Israel ini sudah membuka hati dan mata dunia. Satu yang gak terbuka, ya ini mbak-mbak ini. Bagi dia 56.000 nyawa yang dibunuh itulah target yang memang harus dibunuh gitu loh. Israel nggak bersalah apapun yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi kedua prinsip ini sudah direnggut dari Israel, makanya mereka dengan segala bantuan dari Barat, dari Eropa, ini tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka sudah kalah. Apalagi Iran. Bicara menang kalah, betul, tidak selalu masalah korban, tapi target dan output dari perang itu. Berkali-kali Netanyahu ini berkoar-koar bahwa target kami 2, gitu kan, membuat proyek nuklir Iran ini hancur dan tidak bisa dilanjutkan dan menjatuhkan rezim. Dua-duanya gagal. Sama dengan yang di Gaza. Jangankan 12 hari lawan Iran, di Gaza sudah 20 bulan. 20 bulan. Dari awal kan apa? Targetnya mengatakan kami akan menghabisi perlawanan di Gaza. 1, dan kami akan menguasai Gaza. 2, atau mengembalikan tawanan, sandera. Dua-duanya nggak berhasil, 20 bulan. Ya, lawan
milisi sekelas Hamas nggak bisa menang. Mimpi mau mengalahkan Iran gitu. Nah, tapi gini penting untuk kita bahas. Sebetulnya kalau kita membahas konflik Iran, Amerika melawan Israel duet dengan Amerika melawan Iran, kita tidak bisa melepaskan apa motif di balik intervensi Amerika dalam proyek-proyek Israel. Kalau kita masih melihat Israel dan Amerika sebagai dua kesatuan yang terpisah, atau dua proyek terpisah, maka kita nggak akan bisa benar-benar menganalisa secara mendalam. Kalau saya boleh menggunakan diksi atau narasinya seorang profesor di bidang hubungan internasional di Essex University, namanya Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, dia mengatakan bahwa Israel is not a state. Israel is a strategic Western colonial crusader project. Israel itu adalah proyek kolonial salibis barat strategis. Jadi kita nggak bisa melihat Israel itu sebagai sebuah negara terpisah dengan barat. Dan para pemimpin barat ini adalah orang-orang yang sangat terbuka masalah itu. Mereka nggak pernah menyembunyikan. Contohnya misalnya kita melihat statementnya Mario Aznar atau Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Spanyol, tahun 2010 dia mengatakan di depan koleganya, dia bilang gini, support Israel, because if Israel goes down, we all go down. Wahai para pemimpin petinggi Eropa, kita harus dukung Israel. Karena kalau Israel ini kolaps, kita semua kolaps. Atau kita lihat statementnya Joe Biden ketika berkali-kali mengulang, dia mengatakan, if there was not Israel, United States of America should atau would have to invent one. Kalau Israel itu nggak ada, maka Amerika ini wajib pendidikannya. Karena itulah yang menjaga kepentingan Barat di sana. Itulah kenapa Israel ini di mata Eropa dan Barat itu bukan semata-mata state, karena memang dia bukan state. Dia bukan sebuah negara yang muncul secara natural seperti Indonesia misalnya. Indonesia ini negara natural, sudah ada bangsanya, sudah ada bahasanya, sudah ada areanya, hanya perlu proklamasi. Kalau Israel ini kan tanaman, proyek tanaman, dia bukan orang Arab, makanya tidak dikatakan negara Arab atau dia bukan juga negara Muslim, makanya dibuatlah diksi Timur Tengah, Middle East. Itu kan buatan Inggris juga untuk mengangkat awkward kecanggungan, biar ya mereka bisa menyebut dengan suka hati. Itu yang difahami oleh Barat. Jadi itulah kenapa ketika Gaza melawan Israel, ketika Israel hampir kolap oleh kekalahan serangan 7 Oktober, yang panik kan Barat. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Australia, Italia, Spanyol. Berbondong-bondong mensuplai Israel dengan teknologi militernya, dengan logistiknya, dengan bantuan-bantuan militernya, bahkan pasukannya diturunkan ke Gaza. Apa hubungan mereka dengan Israel? Ya bukan semata-mata hubungan diplomatik. Tapi sekali lagi, Israel adalah proyek kolonial Barat yang sengaja ditanam untuk apa? Untuk menjaga hegemoni Barat. Dan terakhir, kalau kita membaca literasi-literasi para analis atau para ahli sejarawan, nah ini juga jadi bahan bacaan ya buat mbak-mbak yang di situ. Tahun 1996, Samuel Philip Huntington menulis bukunya yang berjudul Clash of Civilizations, bahwa hari ini itu kita sudah tidak bicara benturan dua negara, ini benturan peradaban. Israel itu adalah mewakili peradaban Barat. Sementara Iran itu mewakili peradaban Persia, dan ini sebetulnya permusuhan bukan permusuhan baru. Dari dulu kalau kita lihat sejarah tarik ribuan tahun yang lalu, selalu ini adalah konflik antara dua kekuatan. Kekuatan laut dan kekuatan darat. Kekuatan laut diwakili oleh Romawi, kekuatan darat oleh Persia. Yang sekarang dimodernisasi kekuatan laut, bentuk modernnya adalah Amerika dan Israel. Kekuatan darat, blok Iran dan koleganya seperti itu. Jadi kita melihat masalah geopolitik tidak bisa dipisah-pisah per negara hari ini. Tapi harus melihat lebih komprehensif karena sangat terikat sekali. Kapan ini berakhir? Ya seperti yang saya ingin Pak Irfan juga.
Ya ini berakhir ketika tujuan ideologis atau paling tidak tujuan dominasi dan hegemoni itu selesai. Ya, maka dari itu ini terakhir lagi ya, mohon maaf ya. Sekarang ada satu kajian judulnya dunia menuju multipolar. Selama ini kan hanya unipolar atau bipolar. Bipolar ketika perang dingin Uni Soviet dan Amerika, berubah jadi unipolar ya dikuasai oleh Barat. Sekarang setelah melihat kegagalan Israel yang disuplai oleh Barat, tidak mampu menghabisi Gaza selama 20 tahun, bahkan mereka menyerang Iran juga nggak sanggup, dunia mulai berpikir ternyata Amerika nggak sekuat itu. Ternyata blok barat itu nggak sekuat itu. Mulailah masing-masing negara ini mencari alternatif. Bisa jadi polar-polar itu muncul dari kawasan-kawasan mereka. Itu kurang lebih dari saya. Assalamualaikum. Baik, ada pertanyaan ya. Kenapa Amerika begitu sulitnya menahan Israel untuk melakukan serangan misalnya? Apakah betul Amerika itu ekonomi dan finance-nya tergantung kepada Yahudi? Sebetulnya ini jawabannya Bang Karni beberapa faktor. Di antara tadi faktor pertama memang Israel itu adalah kalau bahasanya Avi Schleim itu sejarawan Yahudi yang menyebutnya frontier state atau negara yang ditanam oleh Barat di ujung perbatasan hegemoni mereka. Jadi itu ikatan satu. Kenapa Israel itu harus terus di backup oleh Amerika? Karena memang itu adalah perwakilan dia. Faktor lainnya memang betul yang memegang kendali ekonomi tidak hanya Amerika sebetulnya dunia ya memang ya 3 keluarga Yahudi itu, Rothschild, kemudian Morgan, kemudian Rockefeller. Jadi wajar kalau jangankan negara-negara lain, Amerika pun pada akhirnya mereka juga sedang disetir dan sedang dalam ketiaknya 3 keluarga besar Yahudi yang menguasai ekonomi dunia hari ini. Seperti itu Bang. Ya saya Arafat presiden pertama Palestina pada 1996. Benjamin Netanyahu terpilih jadi Perdana Menteri ketika itu. Dia mengatakan satu hal, bahwa Israel itu bukan negara yang tujuannya perdamaian. Karena dia itu memang ingin berdamai dengan Yordania, dengan Mesir, tapi tidak dengan Palestina. Kata Yasser Arafat. Saya sedikit mengomentar ini Abang ya. Ini ada satu statement dari David Ben Gurion, Perdana Menteri Israel pertama. Ketika ditanya oleh wartawan, Pak David, kami melihat ini kok perbatasan Israel kok dari hari ke hari semakin meluas, semakin melebar mencapai wilayah-wilayah Palestina. Apa jawaban David Ben Gurion? Ketika ditanya, sebetulnya di mana sih batas wilayah kekuasaan Israel? Jawaban dia apa? As long as our soldier can reach. Sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau nanti tentara mereka bisa menjangkau Yordan, Suriah, ya itu jadi kekuasaan mereka. Bahkan kalau memungkinkan mencapai ke Indonesia tentara mereka, kita dijajah. Dan ketika kita dijajah ya Mbak ini akan jadi agennya orang Israel gitu loh, mengkhianati Indonesia, nauzubillah.